Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh matematika untuk kelas 6 di semester 2. Apa kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan melawan COVID-19 dengan pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir tentunya, atau menggunakan hand sanitizer. Dan yang ketiga, apabila berada di luar rumah, untuk selalu menjaga jarak dengan orang lain. Oke, baik. Pada semester 2 ini, untuk yang pertama, kita akan membahas kompetensi dasar atau KD 3.5, yaitu menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran. Maka yang akan kita bahas fokusnya adalah pada keliling dan luas lingkaran. Ya, ini fokus yang akan kita pelajari untuk KD 3.5. Oke, siap untuk kita bahas? Let's lanjut. Ya, bagian pertama kita akan membahas keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Ya, di sini saya langsung sajikan bagaimana rumus menghitung keliling lingkaran. Keliling lingkaran sama dengan pi dikali diameter. Keliling lingkaran sama dengan pi dikali diameter. Ya, keliling kita simbolkan dengan huruf K besar, yaitu keliling. Lalu simbol ini dibacanya pi. Bagaimana cara membacanya? Pi. Nilainya 22/7 atau 3,14. Jadi nilainya ada dua yang bisa kita gunakan, yaitu 22/7 atau 3,14. Dan untuk D adalah diameter. Ya, coba diingat kembali materi pada semester 1, bagian-bagian lingkaran. Ada titik pusat, ada jari-jari, ada diameter. Ya, D di sini diameter. Jadi inilah yang akan kita gunakan ketika kita menghitung berapa keliling lingkaran. Jadi sederhana, keliling lingkaran sama dengan pi dikali diameter. Ya. Oke, sekarang kita akan bahas terkait pi. Pi simbolnya seperti ini. Di dalam matematika disebut sebagai konstanta. Konstanta yang artinya nilainya selalu tetap. Nilainya selalu tetap. Berapa tadi nilai pi? Ya, 22/7 atau 3,14. Jadi nilai pi tidak akan berubah. Dia akan bernilai 22/7 atau bernilai 3,14, dan itu selalu tetap. Ya, jadi seperti ini ada di dalam kotak. Pi sama dengan 22/7 atau pi sama dengan 3,14. Ya, dan simbol ini dibaca pi. Nah, pertanyaannya, apa bedanya 22/7 dengan 3,14? Nah, nanti kita akan tahu ketika mencoba mengerjakan soal. Ya, pi yang mana yang akan kita gunakan? 22/7 kah atau 3,14? Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, soal ini berbunyi keliling lingkaran yang jari-jarinya
21 cm adalah keliling lingkaran. Ini adalah yang ditanya, berapakah keliling lingkarannya? Dari yang diketahui adalah jari-jarinya, yaitu 21 cm. Ya, jari-jarinya 21 cm. Nah, kita lihat lagi rumusnya, yaitu sudah ada rumusnya dalam kotak. Keliling lingkaran K, keliling lingkaran sama dengan pi dikali diameter. Pi dikali diameter. Pi. Nah, tadi ditanya apa bedanya 22/7 dengan 3,14. Oke. Pada soal kali ini kita punya jari-jari. Jari-jari itu kita simbolkan dengan R. Nilainya 21 cm. 21 cm. Oke. Dari jari-jari ini kita akan menentukan berapa nilai pi yang kita gunakan. Nilai pi yang kita gunakan adalah 22/7. Kenapa? Karena kita punya jari-jari nilainya 21. 21 merupakan salah satu hasil dari perkalian 7. Nah, karena di bawah sini kita punya angka 7, maka 22/7 bisa kita gunakan ketika jari-jarinya merupakan hasil dari perkalian 7. Seperti itu. Mudah kan? Oke. Sekarang kita hitung kelilingnya. Kita sudah punya pi-nya 22/7, tapi kita belum punya diameternya. Ingat lagi, pada semester 1 kita sudah membahas bahwasanya diameter itu adalah garis lurus yang terbentuk dari dua jari-jari. Jadi diameter itu bisa kita cari dengan 2 kali jari-jari. Jari-jarinya sudah ada 21 cm. Maka diameternya adalah 2 kali 21. Berapa 2 kali 21? Ini mudah. Kalau sederhananya hitung aja, 2 kali 2 4. 2 kali 1 2. Jadi 42 cm. Kita sudah punya pi, kita sudah punya diameter. Maka selanjutnya tinggal menghitung berapa kelilingnya. Ya, tadi kita sudah punya pi 22/7 dan diameter 42 cm. Maka untuk menghitung keliling sama dengan pi dikali diameter. Pi-nya kita tulis 22/7 dikali diameternya kita tulis 42. Nah, ini sudah saya berikan tanda dengan stabilo. Kenapa dua angka ini diberikan tanda? Karena dua angka ini akan kita kerjakan dengan cara pembagian. Dengan cara pembagian. Jadi 42 dibagi 7. Berapa 42 dibagi 7? Iya, 6. Karena kita tulis 22 dikali 6. Nah, kita hitung dengan menggunakan perkalian bersusun. 22 dikali 6, 2 kali 6, 12. Kita simpan 1. 2 kali 6, 12. Tambah 1, jadi 13. Hasilnya 132. Berarti kelilingnya sama dengan 132 cm. Mudah kan? Ya. Contoh soal berikutnya. Coba tentukan keliling lingkaran yang jari-jarinya 5 cm. Kita diminta untuk menentukan keliling. Dan yang diketahui adalah jari-jari 5 cm. Oke,
Untuk menentukan keliling lingkaran, tadi rumusnya cukup sederhana. Keliling sama dengan pi dikali diameter. Berarti kita butuh pi. Nah, tadi bagaimana cara menentukan pi-nya itu 3,14 atau 22/7 dengan melihat jari-jarinya. Oke, di sini kita punya jari-jari 5 cm. Apakah 5 termasuk dalam perkalian 7? Jawabannya adalah jelas tidak. Artinya kita tidak bisa menggunakan pi dengan nilai 22/7. Tapi kita gunakan pi dengan nilai pi sama dengan 3,14. Alasannya adalah karena jari-jarinya bukan merupakan perkalian 7. Ya, sederhana kan? Yang berikutnya adalah kita butuh diameter. Dan ingat, diameter itu garis lurus yang dibentuk dari 2 kali jari-jari. Kita sudah punya jari-jari 5 cm. Berarti diameternya adalah 2 kali 5. Maka diameternya sama dengan 10 cm. Pi-nya sudah ada? Sudah ada. Diameternya sudah ada? Sudah ada. Maka kita tinggal langsung saja menghitung berapa kelilingnya. Ya, tadi kita sudah punya nilai pi sama dengan 3,14 dan diameter sama dengan 10 cm. Maka menghitung keliling sama dengan pi dikali diameter. Langsung saja kita masukin angkanya. Pi-nya 3,14 dikali diameternya 10 cm. Ya. Jadi tinggal kita hitung menggunakan perkalian bersusun 3,14 dikali 10. Nah, ini mudah ya, karena ada angka nolnya. Jadi kalau misalkan kita kalikan 4 dikali 0, 0, 1 dikali 0, 0, 3 dikali 0, 0. Nah, sekarang tinggal berpindah ke angka 1. Tapi nanti nulisnya di sini agak maju. 4 dikali 1, 4, 1 dikali 1, 1, 3 dikali 1, 3. Sekarang tinggal kita jumlahkan. Ini langsung turun 0, 0 ditambah 4, 4, 0 ditambah 1, 1, dan ini 3. Oke, sekarang tinggal kita lihat di sini ada koma. Nah, meletakkan koma itu kita menghitung dari belakang. Di sini 1, 2, lalu tanda koma. Jadi di sini pun sama, 1, 2, lalu tanda koma. Maka hasilnya adalah 31,40 cm. Nah, angka 0 yang saya tandain dengan stabilo, ya ini letaknya di belakang koma. Angka 0-nya boleh tidak ditulis. Maka ini bisa kita tulis seperti ini. Keliling sama dengan 31,4 cm. Ya, karena ini terletak di belakang koma, angka 0-nya boleh tidak ditulis. Oke, sampai sini mudah bukan? Oh iya, jangan lupa untuk selalu menuliskan satuan. Ini adalah satuan dari keliling. Satuan keliling hanya cm. Jangan lupa untuk dituliskan. Kalau misalkan nanti di soal jari-jarinya 3 meter, maka nanti kelilingnya dituliskan dengan satuan meter. Ya, mengikuti satuan jari-jari ataupun satuan diameternya. Oke, sekian pertemuan kita pada PJJ kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe pada channel YouTube Sofyan Agus, dan materi ini juga nanti akan saya update di Instagram
@gus_sofi. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk terus berlatih di rumah, dibuka dan dipelajari buku paket matematikanya yang sudah diberikan dari sekolah. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.